ya habibana, ya habibana, Habib Rizik Syihab, ya syekhona, imamul ummah, yang hobi bala, hobi mubahalah, yang lari ke Mekah, itulah orangnya. Anta kadrun, anta majnun, anta khirdun, anta kalbun, anta imam kibin, kekurangan bensin, nuduh orang lain macam orang penting. Yang hobi bala, hobi mubahalah, yang hobi Firza, hobi aki-aki. Anta al-kaburi, nuduh orang lain, yang hobi bala. Jadi begini saudara, saya itu sudah tahu, sudah lama tahu. Karena saya banyak teman dari Bang Alawi. Jadi dalam kitab Bang Alawi itu tidak mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Syarif, Sayyid, yang alim lebih utama daripada orang-orang yang alim. Begitu. Nggak ada Habib di situ. Yang ada Sayyid sama Syarif. Sayyid, Syarif lebih utama. Maksudnya lebih diutamakan, bukan lebih mulia. Utama dengan mulia beda loh. Jangan salah-salah. Satu, Sayyid, Syarif lebih utama apabila alim ya, apabila alim. Lebih utama dari orang alim, dari ulama yang alim, yang non syarif, non sayyid. Nggak ada satu Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai, bahkan dalam kitab Bang Alawi sendiri. Nah, berarti kalian yang memfitnah, bukan kami. Ya, yang memfitnah Bang Alawinya, yang memfitnah Habibnya ya kau. Nah, tujuan kan untuk kau, untuk popularitasmu. Nah, kalau ceramah Subahar, kalau kita nyimak, sebenarnya dia untuk dia itu. Ketika bermasalah baru. Nah, kayak kemarin. Kata dia itu surat Robitoh. Sedangkan kata si imam Tubagus Imam itu, ketika Teku Muda Kori bertanya tentang itu, kata dia apa? Itu diedit sama Bahar. Nah, jadi persoalan internal selesaikan sendiri. Jangan cari kambing hitam, kemudian di framing sebagai intelijen hitam. Jadi apa yang kami bicarakan hari ini merupakan omongan dari Habibnya sendiri. Kok kami disalahkan? Habibnya nggak disalahkan? Terus apa jawab Habib? Mau ente percaya, mau ente nggak percaya bahwa kami merupakan zuriyah Nabi tersambung kepada Rasulullah, itu urusan ente. Apa untungnya bagi kami? Apa untungnya, apa ruginya bagi Anda? Kita nggak bahas untung rugi di sini. Ya. Kalau kami bahas begini, apa rugi Anda? Dan apa untungnya Anda? Kita ini sebagai umat Islam, kalau ada yang menipu, mengatasnamakan Islam, ya rugilah bagi umat Islam. Seharusnya mereka ziarah ke Mekah, Madinah, ke Al-Aqsa sana, jadi ziarah ke Tarim. Karena kebohongan Anda. Ya. Iya. Setan juga sering bertanya seperti itu. Apa salah kami ketika kami menggoda anak cucu Adam? Ketika kami menyesatkan anak cucu Adam? Apa salah kami? Bahkan kami sudah diizinkan oleh Allah supaya menggoda anak cucu Adam yang imannya lemah. Setan juga ngomong seperti itu. Tapi katanya kalau kita membantah Habib, mengkritik Habib, kita jadi iblis. Yang selama ini selalu menggadang-gadangkan nasab, membangga-banggakan nasab siapa? Ente.
Terus hari ini ketika ada kritikan dari kami, kenapa lain lagi? Orang-orang yang menggadang-gadangkan nasab, mengagung-agungkan nasab itu jahiliyah katanya. Kemarin waktu saya bilang saya di penjara. Saya telah melucuti harga diri. Saya telah menghancurkan nama baik seorang habaib. Sekarang pakai juga narasi saya. Kenapa nggak disalahkan? Hah? Karena satu comberan. Kan yang saya jelaskan dari awal seperti itu. Jangan suka membangga-banggakan nasab. Jangan mengeluh-elukan nasab. Tunjukkan bahwa Anda seorang yang berilmu, seorang yang alim, seorang yang berakhlak. Antum sudah mensematkan sebagai zuriyah Nabi kepada diri antum. Ente siapa mal? Ente siapa bal? Berani mengkritik habaib. Ente siapa? Ente su'ul adab kepada habaib. Barang siapa yang mengkritisi habaib, barang siapa yang mengoreksi habib, maka itu adalah iblis, saudara. Katanya. Berarti si Munib iblis. Saya tanya sama kalian nih, dengar nih Bib. Berarti si Munib, menantunya si Unyil, itu iblis. Karena telah mengkritisi Habib dengan mengatakan, barang siapa yang mengkritik Habib, barang siapa yang mengolok-olokkan Habib, itu adalah iblis. Itu si Munib iblis. Karena dia telah mengatakan, orang yang membangga-banggakan nasab, orang yang mengedepankan nasab, itu adalah ciri-ciri orang jahiliyah, saudara. Adonan kami beda, saudara. Beda jelas. Saya setuju dengan Habib Novel Al-Idrus. Beda. Adonan kita beda memang. Adonan kalian tidak tahu malu. Bikin salah tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Adonan kami bikin salah malu. Apalagi bikin malu. Beda. Info bos, Pak Van katanya tutup channel. Saya udah di WA sama Marcel. Katanya gimana bos Pak Van? Double juga saya bilang. Bagian begitu juga. Saya walaupun jarang live dengan pesulap merah, walaupun pesulap merahnya pecinta habaib, saya tetap menjalin persaudaraan dengan pesulap merah. Saya itu beda gitu. Walaupun saya membahas habaib, Aventador nggak bahas saya, artinya saya masih dalam koridor. Saya masih dengan pembahasan saya sekitar beberapa tahun lalu dengan Aventador. Gitu. Coba lihat, foto saya nggak ada di situ. Saya kadang-kadang iri, saudara. Nah, di situ saya iri. Ketika foto Mama Gufron, Kiai Imad, Gus Fuad, Kiai Nur Ihya, Dr. Sugeng, kemudian Sayyid Zulfikar dan lain-lain sebagainya. Ada Gus Jafar, ada Gus Hasan di situ. Terima kasih konten hiburan. Kemudian siapa lagi ya? Banyak pokoknya. Foto saya nggak ada. Berarti saya bukan pembenci habaib. Sekali lagi, ketika ada Habib yang mengatakan saya ini pembenci habaib, berarti fitnah, saudara. Ya, ngopi. Mental ada. Mental jangan mental jongos. Kalau ngaku mujahid, kalau mengaku singa Allah, kalau mengaku tentara Allah, mental dong tunjukkan. Mental mujahidin itu mental sendiri. Mental cerdas. Bernyali. Ya. Gitu kalau mujahidin. Tiap hari koar-koar. Kita berada di barisan terdepan saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Belum saya lihat mereka tewas di medan perang. Coba tunjukkan pemirsa jenazah Habib Bahar bin Ali bin Sumit, beliau tewas di Gaza, Palestina, akan disemayamkan di Gaza, Palestina. Saya pingin dengar itu. Oh, TIJ pingin mendengar kabar si Bahar mati. Bukan. Orang yang syahid di medan perang tidak boleh kita katakan mati. Orang syahid tidak boleh kita katakan mati. Kenapa? Karena ketika beliau diambil nyawanya, ketika beliau syahid, beliau langsung ke surga, disambut oleh 72 bidadari. Dan rasanya nikmat sekali, saudara. Ketika sudah mati syahid, ingin balik lagi, saking nikmatnya, saudara. Nah, jadi begitu.
Bukan teriak-teriak jihad, teriak-teriak membantu saudara dengan mengatakan kita di barisan terdepan. Kalau lu barisan terdepan ngambil manfaat, orang lain yang sengsara, saudara kita yang sengsara, lu yang ngutip sumbangan sebagai bentuk ghanimah, harta rampasan perang. Nah, kalau berani tunjukkan ke TIJ. Bahar bin Sumit berdarah-darah di Gaza, berdarah-darah di Papua. Ya, kita ingin lihat itu. Sebenarnya bukan mendoakan dia mati, mendoakan supaya dia syahid, ya. Syahid Bahar bin Ali bin Smith, ya. Syahid Rizik Husain bin Syihab, syahid, syuhada, saudara. TIJ pasti akan majang foto dia sebagai syuhada. Kalau sekarang nggak tahu saya motivasi saya pasang foto mereka apa, nggak tahu. Wali bukan, ulama bukan. Mujahidin bukan. Ya kan? Cuman orang teriak-teriak di panggung, nggak jelas. Saudara. Jadi begitu, biar saya ada alasan majang foto. Itu pun kalau saya mau. Gitu. Ya, sayangnya mereka bukan orang bernyali. Bukan nyali tempur. Nyali apa? Nyali pengemis. Kalau nyali gemis ya kasih tahu saya dong. Jangan dong. Abdullah bin Umar bin Yahya pun menjadi wali min auliyaillah. Allah. Lama besar. Masya Datang Allah. Habib Abdullah bin Tahir kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika sampai di rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, Abdullah, siapkan sendal, saya pengen masuk kamar mandi, pengen numpang kamar mandi. Masya Disiapkan Allah. sama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Buat gurunya dikasih sendal yang paling baik. Naam. Dikasih sendal yang paling bagus. Bentar. Di mana itu? Kalau di Tarim wali nggak pakai sendal, Beb. Ente jangan fitnah ya. Di Tarim itu para wali nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal. Kenapa? Karena debu di Tarim itu wangi. Jadi ini di mana? Ini kejadiannya di mana? Tahun berapa? Di Tarim nggak mungkin nih. Jadi harus sinkron. Dipakai sama gurunya ke kamar mandi, setelah selesai kamar mandi keluar. Sholat gurunya. Apa yang dilakukan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Itu sendal yang dipakai sama gurunya diambil, diciumin, saudara. Setelah dicium, ada airnya diusapkan ke wajahnya, kemudian ditaruh di plastik, disimpan di dalam lemari, dijadikan jimat oleh Habib Abdullah bin Umar. Allah. Jadi begitu saudara, begitu. Jadi sendal beliau itu beliau datang ke tempat Habib itu, kemudian Habibnya itu dikasih sendal yang paling bagus. Kemudian setelah dipakai sama Habib ke kamar mandi, kemudian sendal itu dicium. Jadi air yang ada di sendal itu diusap ke muka. Kemudian sendal itu dibungkus, dimasukkan ke dalam lemari, dijadikan sebagai jimat, saudara. Jadi apa-apaan nih? Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir datang. Sebentar, saya parodikan dulu. Ini jangan salahkan saya. Saya hanya memperagakan. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir datang. Habib Abdullah bin Tahir wali bin auliyaillah. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pun menjadi wali bin auliyaillah. Lama besar. Datang Habib Abdullah bin Tahir kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika sampai di rumahnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, Abdullah, siapkan sendal, saya pengen masuk kamar mandi, pengen numpang kamar mandi. Disiapkan sama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Buat gurunya dikasih sendal yang paling baik, dikasih sendal yang paling bagus. Buat gurunya dikasih, dipakai sama gurunya ke kamar mandi. Setelah selesai kamar mandi keluar, sholat gurunya. Apa yang dilakukan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Itu sendal yang dipakai sama gurunya diambil, diciumin, saudara. Setelah dicium, ada airnya diusapkan ke wajahnya, kemudian ditaruh di plastik, disimpan di dalam lemari, dijadikan jimat oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Itu sandal saya sendiri, saudara. Sandal saya ke kandang kebo, ke kandang kambing, ke kandang sapi, gitu. Ya. Coba lagi, sekali lagi. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir datang. Habib Abdullah bin Tahir wali bin auliyaillah. Habib
Satu. Sendal, saya pengen masuk kamar mandi, pengen numpang kamar mandi. Disiapkan sama Habib Abdullah bin Umar. Satu. Buat gurunya dikasih Dua. sendal yang paling baik. Dikasih sendal yang paling bagus buat gurunya. Dikasih. Dipakai sama gurunya ke kamar mandi, ya. Itu sendal yang dipakai sama gurunya diambil, diciumi. Setelah akhirnya diusapkan ke wajahnya, kemudian ditaruh di plastik, disimpan di dalam lemari, dijadikan jimat oleh Habib Abdullah bin Umar. Begitu kurang lebihnya gambarannya. Kok ada keset-kesetnya ya? Ada pasir ya? Anggap aja pasir surga. Biar Kibin paham. Kalian marah ke saya. Kalian bilang saya ngolok-ngolokin. Seharusnya kalian marah kalau memang acaranya nggak jelas, bicaranya nggak jelas, ceritanya nggak jelas, ceritanya kurafat. Yang ngomongnya dong. Yang ngomongnya yang kalian marahi, bukan saya. Saya hanya memparodikan supaya tergambar di mata kalian. Otak pun nggak ada Kibin. Jadi begitu saudara. Ya, begitu. Kalian percaya? Kalian percaya? Saya nggak. Kenapa saya nggak percaya? Karena kalau Habib itu markasnya, pangkalannya ya di Tarim. Di Tarim itu waliullah nggak pakai sendal. Ke kota aja, di jalan raya dia nggak pakai sendal, apalagi cuman ke kamar mandi. Kemarin saya nggak percaya kalau ada wali yang nggak pakai sendal. Kalian marah ke saya. Itu nggak mungkin lah nggak pakai sendal. Ataupun kemana misalnya kok nggak pakai sendal, nggak mungkin. Marah kalian mukibin ke saya. Nah sekarang saya percaya nggak pakai sendal. Lah kenapa ada sendal yang paling bagus kemudian dicium dijadikan jimat? Jindan, kalau mau jual sandal bekas bilang aja, jangan menipu, jangan pakai cerita wali. Kau aja pengen jual sandal bekas yang kau koleksi, jual. Nggak usah iming-iming ini, iming-iming itu. Jadi ketika ada iming-iming wali segala macam, kamu campur adukkan dengan agama akan jadi masalah. Masalah kau mau jual sendal untuk Kibin kau, tisu bekas, urusan kau lah itu. Iya, saya Ali Jindan ini. Anak buah si Unyil. Model-model beginilah orang itu. Satu waktu Habib Abdullah bin Thahir datang. Habib Abdullah bin Thahir wali bin Auliyabillah. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pun menjadi wali bin Auliyabillah. Maman. Ya namanya juga jin, Bang. Jin dan Jun. Harusnya namanya ada ujungnya, jangan jin dan doang. Jin dan siapa? Jin dan malaikat kah? Jin dan jun kah? Jin dan iblis kah? Jin dan mukibin kah? Biar jelas. Dan siapa? Ini saja ada dan, kumis dan jenggot. Jenggot dan kumis. Kalau ada yang nanya, ini bulu apa TIJ? Bulu dan namanya. Ya. Jenggot dan kumis, kumis dan jenggot. Ini namanya bulu dan yang di bawah bibir, saudara. Ampun, saudara. Gak habis-habis cerita dongeng. Ayo Kibin, mana komentarmu malam ini? Saya tidak menyalahkan tarigoh mereka, karena begini, saudara. Selama ini, kita sudah melihat fenomena si Bahar. Ketika dia mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Telapak kaki Habib yang bodoh, yang maksiat, yang ahli, yang zina lebih mulia daripada kepala kiai, 70 kepala kiai yang alim. Ketika dibahas kemarin sama guru gembul di Robitoh Alawiyah, si Bahar mengatakan bahwa itu bukan dia yang ngomong. Yang ngomong itu kitab Tariqah Ba'alawi. Sementara Habib Fikri Syahab mengatakan bahwa kita baru saja mendengar hal seperti ini. Kita nggak pernah dengar hal yang seperti ini. Nggak ada di dalam ajaran Ba'alawi, di dalam ajaran Alawiyah yang mengatakan seperti itu. Kan begitu. Kemudian diupload oleh Nabawi TV bahwasanya yang dikatakan oleh si Bahar itu memang ada dalam kitab mereka. Ribet kan?
Ribet kan? Nah, yang menyiarkan pernyataan daripada Habib Fikri Syahab juga Nabawi TV. Ya. Nah, yang bantahnya juga, lu nggak bisa ngaji kayak Bahar, koar-koar doang. Sebentar, saya praktikan, saya buktikan ya. yakni fi zambih minal mu'minin yakhruj. Kira-kira betul Bang? Disimak ya. Yakni fi zambih minal mu'minin yakhruj. Saya hafal lagi. Nah, saya menghafalnya, bukan sekedar baca. Nah, bukan catatan yang ditulis oleh Mukibin, saya selipkan di dalam kitab warna kuning. Saya hafal. Ya, di luar kepala. Yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Pakai irama lagi. Enggak bisa saya irama. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Begitu ya. Bisa nggak? Aku buktikan langsung. Kau bilang aku pula nggak bisa ngaji. Yani fi zambih minal mu'minin yakhruj. Ngoceh memang kerjaan saya. Al-Imamul Pencot, saudara. Saya beberapa tahun yang lalu membangun sebuah majelis yang bernama Pentas Bacot. Nah, kemudian di dalam Pentas Bacot itu dibagi beberapa bagian. Ada bagian koar-koar. Nah, bagi yang belum kenal dengan saya, ya saya perkenalkan diri saya sebagai Imam Pencot. Lu juga nggak bisa baca kitab, gua nggak bisa baca kitab, wajar. Kenapa wajar? Gua bukan santri, gua bukan abuya, gua bukan habib, gua bukan ulama katanya. Wajar. Nah, kalau gua wajar. Tapi sayangnya gua bisa. Itu. Gua bisa. Nah, sebodoh-bodohnya gua nggak mungkin sobkul otak. Kalau baca kitab dari kiri ke kanan nggak akan pernah terjadi itu. Limited edition itu satu orang. Yakni Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Yang seperti itu. Nah, seandainya gua misalnya bodoh, ketika diajarkan kebalik, gua bilang, salah, kebalik. Walaupun gua bukan santri, mak gua itu ngajarin gua baca kitab gimana. Namanya kitab lembaga dulu, kitab Masailal. Nah, Masailal Muftadin. Diajarkan gua. Nah, dulu ya, dulu. Nah. Ba sambung kiri, we sambung kanan. Ba ti barih ba, bayu barih bi, alih ti barih a, ba ti barih ba, ta ti barih ta. Nah, itu diajarin kami. Kadang-kadang si Bahar pakai dalil, pakai ayat untuk membela nasabnya, untuk mengeluh-elukan dirinya. Salah baris juga, salah baris dia baca. Wa yutahhirukum tathira. Ya sudah. Jadi jangan begitu kawan. Kita mengkritik ini bukan berarti kita benci. Terus apa TJ? Cinta lu. Gua kalau sama Habib yang lain gua nggak bilang apa-apa. Cinta enggak, benci juga enggak. Cuman untuk si Bahar gua cinta. Sehari 5 kali gua bahas dia mau gua. Nah, bibirnya yang merah merekah, wajahnya yang bercahaya ketika tidak live. Nah, jadi si Bahar ini ngaku abuya, ngarang kitab. Nggak bisa baca kitab karangan orang kok ngarang kitab. Itu ngarang-ngarang namanya, bro. Ya. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Ngumi, dia belajar cara sungkem ke ibu dari mana? Ibunya lagi duduk. Dia datangi. Duduk di kursi di luar rumah sambil direkam sama Mukibin. Dia taruh kaki maknya di atas kepala, hampir maknya terbalik ke belakang. Doakan saya ibu, saya akan berperang, mudah-mudahan kalau saya mati saya syahid. Kayak mau masuk ke
ke medan perang. Padahal cuma sekitar rumah dia ngamen. Nah, ya, doakan saya. Kalau saya mati, doakan syahid. Ya. Jadi gitu, saudara. Apa-apaan itu? Bagi Kibin itu merupakan ilmu, saudara. Apapun dilakukan oleh dia ilmu, saudara. Nah, kira-kira Habib Bahar alim tidak? Kira-kira Habib Bahar bisa baca kitab tidak? Kira-kira Habib Bahar bisa ceramah tentang perkawinan tidak? Unyil. Unyil lah. Demi konten, aurat maknya pun dipamerkan. Kira-kira itu wali, itu abuya, itu ulama. Maknya aja pakai kerudung belum benar. Mau ceramahin kita yang ada di Aceh. Kenapa nggak ceramahin maknya dulu? Ibu, kalau pakai kerudung itu yang bagus. Jangan bikin malu saya. Saya lagi cosplay sebagai ulama, lagi cosplay sebagai jenderal umat Islam. Saya lagi cosplay jadi pejuang Islam. Saya lagi cosplay jadi abuya. Saya lagi cosplay jadi guru. Saya lagi karnaval. Kalau begini, Ibu, itu menghancurkan reputasi saya sebagai artis YouTube. Begitu, Bu, ya. Kasih tahu gitu aja. Ya, supaya nampak bahwa kita itu pura-pura ulama gitu. Masa ulama kayak gitu, maknya aja nggak berani ditegur. Ya Habibana, Habib Rizik Syihab. Ya Syekhona, Imamul Ummah. Antum waliyuna, antum majikuna. Antum imamuna. Terus ada Kibin terpaksa. Entah 3 ekor kemarin itu. Yang satu dari Sigli. Yang satu lagi dari Takengon. 2 dari Sigli. Yang dari Takengon bahasa Aceh pun nggak bisa. Ngaku Aceh. Kedepe kata je. Kahku. Bahar. Kalau cuman sekelas Kibin seperti itu, kau suruh koar-koar, suruh menggonggong, nggak mempan sama TJ. Aku tahu itu strategi daripada Belanda, Divide et Impera. Kau mengadu domba kami sesama Aceh, nggak ngaruh. Pansos betul, itu cara pansos si Bahar. Betul, menghina presiden, menghina kiai-kiai yang dekat dengan istana. Nah, itulah pansos mereka. TJ cuma cari panggung. Apa pernah TJ itu manggung misalnya? Nggak pernah kan? Saya nggak nyari panggung, saya ciptakan panggung. Di hutan saya buat panggung. Di garasi seperti sekarang saya buatkan panggung. Saya orang yang kreatif, bisa buat panggung sendiri, nggak perlu nyari panggung. Kemudian nggak bisa bawa mobil ke panggung, ngamuk-ngamuk di panggung. Panggung untuk mempermalukan diri kita sendiri untuk apa, saudara? Panggung untuk memamerkan kebodohan kita sendiri untuk apa, saudara? Kebodohan itu jangan dipamer, tapi introspeksi supaya kita bisa jadi pinter, jadi cerdas. Ya kan? Kalau cuman untuk mamerkan kalau kita bisa baca kitab kebalik untuk apa? Namanya melawan kodrat. Dia mau nunjukkan dia itu ulama depan saya. Depan Mukibinnya mungkin percaya, depan saya enggak. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang perang. Pagi-pagi udah salah. Yang pertama saya mempertanyakan, kapan dia pernah perang? Saya tanya, kapan dia pernah perang? Kemudian ketika dia tunjukkan gelagat-gelagat dia orang perang, nggak nampak. Itu orang perang. Lagi masak di dapur depan istrinya. Tang ting, tang ting, tang ting. Nah, terus tanya sama istrinya, kenapa begitu kakak? Kakak Bahar, masaknya kok gitu, ribut. Sana orang perang. Kebalikan. Memang baca kitab kebalik. Ilmu perangnya kebalik. Masaknya itu nggak tang ting. Kenapa? Ketahuan. Ketahuan musuh. Ya, nggak boleh. Kita perang di medan perang itu, di tempat persembunyian itu nggak boleh seperti itu, Bahar. Itu melanggar aturan peperangan. Nah, sudah aku bilang, kalau ngerokok saja harus sembunyi. Asap aja kadang-kadang nggak bisa. Bakar-bakaran buat nyalain apa itu nggak bisa. Ya, pakai baret merah lagi, bikin malu baret merah.
bintangnya nggak nanggung. Kemarin awalnya bintang 7. Bintang 7 kayak itu obat sakit kepala. Kemudian ganti. Nanti bintang 9. Skill tak ada. Skill koar-koar. Nah, katanya pernah ke Papua. Pernah sekali dia ke Papua. Fotonya gua bahas, diedit fotonya. Diedit fotonya. Di belakangnya ada anak Papua, di sampingnya ada anak Papua, diedit. Foto Photoshop. Jadi foto Photoshop itu nih yang bilang aneh tidak pernah ke Papua. Kalau orang pernah ada kayak gitu. Nggak perlu ngedit foto, nggak perlu pun foto. Yang nggak percaya udah biarin aja. Dia malah nyuruh kibinnya, coba edit satu Papua. Jadi bahan olok-olokan gua 5 bulan itu pembahasan Si Bahar ke Papua. Cek aja di YouTube saya itu ada Si Bahar ke Papua. Jadi gitu saudara. Terus ada lagi. Ada jenisnya di Papua, yang dari Papua, yang tinggal di Papua. Klarifikasi, siapa yang nggak percaya kalau Habib Bahar ke Papua? Saya saksinya. Waktu itu klarifikasinya ngambang. Sebenarnya bukan untuk memperkuat argumen Si Bahar, justru memperkuat argumen saya ketika bersaksi tentang Si Bahar pernah ke Papua. Ya kan? Coba kalau ada foto tunjukkan.